menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi reguler 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja tidak dapat berjalan dengan baik. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyusun UUD baru. Padahal Presiden Soekarno sangat menaruh harap besar. Presiden Soekarno mengungkapkan bahwa era demokrasi raba-raba telah ditutup. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai yang ada untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Tanggal 21 Februari 1957, di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis kewibawaan pemerintah. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat atau koalisi yang anggotanya PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional atau anggotanya terdiri dari golongan fungsional. Presiden Soekarno menekan bahwa demokrasi liberal yang dipakai merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin merupakan gagasan pembaruan politik, kehidupan sosial, dan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsep Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut. 1. Dalam pembaruan struktur politik yang harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama, pembentukan Dewan Nasional 6 Mei 1957, lalu mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. KSAD Letnan Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke UUD 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Tetapi usulan itu kurang didukung wakil partai di dalam Dewan Nasional yang mempertahankan UUD 1950. Karena desakan Nasution, akhirnya Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 1945. Selanjutnya, Soekarno mengeluarkan keputusan pada 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan ini disampaikan Soekarno kepada DPR karena berwenang sebagai Dewan Konstituante. Presiden juga menyampaikan amanat yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Soekarno meminta Dewan Konstituante untuk menerima UUD 1945. Kemudian Dewan Konstituante mengadakan pemungutan suara. Namun setelah pemungutan sebanyak 3 kali tidak mencapai quorum untuk menetapkan kembali UUD 1945. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 3 Juni 1959, para Dewan Konstituante mengadakan reses. Hal ini disebabkan oleh beberapa fraksi dalam anggota dalam Dewan yang tidak akan lagi menghadiri sidang kecuali untuk sidang pembubaran Dewan Konstituante. Kondisi tersebut menyebabkan situasi politik menjadi semakin genting dan mengakibatkan konflik antar politik menjadi semakin panas sehingga melibatkan masyarakat di dalamnya. Ditambah pula dengan munculnya pemberontakan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Untuk mencegah munculnya akses-akses politik yang sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945, Kepala Staf Angkatan Darat A.H. Nasution atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik yang berlaku mulai dari tanggal 3 Juni 1959. KSAD dan Ketua Umum PNI Suwiryo juga menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya UUD 1945 lewat Dekret Presiden. Presiden Soekarno juga memerlukan waktu beberapa hari untuk mengambil langkah dan menentukan masa depan bangsa Indonesia serta menyelesaikan permasalahan yang ada.
Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Insinyur Juanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional, serta Ketua Mahkamah Agung, Mr. Wirjono Projodikoro, untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Setelah melalui serangkaian pembicaraan yang panjang, mereka semua bersepakat untuk mengambil keputusan memberlakukannya kembali UUD 1945 lewat dekret Presiden. Hingga akhirnya pada hari Minggu 5 Juli 1959, tepatnya pada pukul 5 sore, dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok seperti berikut. Sehari setelah sudah dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang bernama Kabinet Kerja. Di kabinet ini, Soekarno bertindak selaku sebagai Perdana Menteri dan Juanda sebagai menteri pertama dengan 2 orang wakil, yaitu Dr. Liemena dan Subandiro. Keanggotaan ini terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda. Kabinet ini tidak melibatkan para ketua partai besar, sehingga kabinet ini bisa dikatakan sebagai kabinet non-partai. Namun, kabinet ini mengikut sertakan para kepala staf angkatan, kepala kepolisian, dan jaksa agung sebagai menteri negara ex officio. Program kabinet yang direncanakan meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Pembentukan kabinet kemudian diikuti dengan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Anggota DPAS dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959 dengan komposisi berjumlah 45 orang. Dengan 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil atau utusan daerah, 24 orang wakil golongan karya atau fungsional, dan 1 orang wakil ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Musafaah dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 21. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Erisa Sukmawati Francisca tentang demokrasi terpimpin. Melalui dekret Presiden, konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan oleh Soekarno melalui konsepsi 1957 direalisasikan pemberlakuan melalui Staatsnoodrecht, yaitu hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Langkah politik ini diambil karena pada saat itu keadaan tata negara sedang dalam kondisi krisis yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam keutuhan NKRI. Sehari setelah dekret Presiden, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya dibubarkan. Kemudian pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan pembentukan kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno selaku Perdana Menteri dan Juanda sebagai menteri pertama dengan 2 orang wakil. Keanggotaan dalam kabinet ini terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda. Kabinet ini tidak melibatkan para ketua partai besar sehingga disebut dengan kabinet non-partai, namun mengikut sertakan kepala staf anggota, kepala kepolisian, dan jaksa agung sebagai menteri negara ex officio. Program kerja kabinet ini yaitu penyelenggara keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Jaya, dan melengkapi sandang dan pangan rakyat. Pembentukan kabinet ini kemudian disusul dengan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau yang bisa disebut dengan DPAS yang diketuai langsung oleh Soekarno dan Abdul Ghani sebagai wakilnya. DPAS bertugas untuk menjawab pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959 dengan komposisi 45 orang, 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil utusan daerah, 24 orang wakil golongan karya, dan 1 orang wakil ketua. Pada 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia,
Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya yang berjudul penemuan kembali revolusi kita. Dalam sidang DPAS bulan November, DPAS mengusulkan kepada pemerintah agar pidato Presiden Soekarno pada saat itu dijadikan garis-garis besar haluan negara. Soekarno menyetujui usulan tersebut dan memberi nama Manifesto Politik Republik Indonesia. Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang diketuai oleh Khairul Saleh. Pemilihan anggota MPRS dilakukan secara langsung oleh Presiden. Mereka yang diangkat menjadi anggota MPRS harus memenuhi persyaratan. Misalnya, mereka harus bersedia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, setia terhadap perjuangan Republik Indonesia, dan setuju dengan manifesto politik. Tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. Sementara itu, DPR hasil pemilihan umum 1955 tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan oleh pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1955. Awalnya, para anggota DPR lama seperti akan menyetujui apa saja kebijakan yang diambil oleh Soekarno. Hal ini terlihat pada sidang tanggal 22 Juli 1959 saat dekret Presiden 5 Juli 1959. Akan tetapi, konflik muncul antara Ketua DPR dengan Presiden. Sartono selaku Ketua DPR menyarankan kepada Soekarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan program kerja kabinet. Bahkan Sartono meyakinkan Soekarno bahwa mandat tersebut akan diberikan, namun Soekarno menolak. Ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat. Hal ini artinya Soekarno tidak mau terikat dengan DPR. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara pada tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Presiden Soekarno kemudian mendirikan DPR Gotong Royong atau yang biasa disebut dengan DPR GR. Pelantikan anggota DPR GR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengan tugas pokok melaksanakan monopol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPR GR adalah pembantu Presiden atau mandataris MPRS serta memberikan sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS. Pembubaran DPR memunculkan reaksi berbagai pihak, antara lain pimpinan MU, MU, dan PNI. Tokoh kalangan PNI yang menolak kebijakan Presiden Soekarno datang dari dua sahabatnya sendiri, yaitu Ishak Cokroadisuryo dan Mr. Sartono. Sartono merasa terhadap perkembangan yang ada di pemerintahan Soekarno, sedangkan Ishak menyatakan bahwa anggota PNI yang duduk di dalam DPR GR bukanlah wakil PNI. Hubungan dengan PNI sudah tidak ada lagi. Sikap tokoh partai memang bervariasi. Mereka yang menolak DPR GR menggabungkan diri dalam suatu lembaga disebut juga sebagai Liga Demokrasi. Tokoh yang terlibat dalam Liga Demokrasi meliputi Partai NU, Masyumi, Partai Politik Partindo, IKI, dan PSII. Tindakan presiden lainnya dalam menegakkan demokrasi terpimpin dengan membentuk lembaga negara yang disebut Front Nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Langkah Presiden Soekarno yaitu melakukan rekrutmen kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 dengan pertegrasian lembaga-lembaga tinggi seperti MPRS, DPR GR, DPA, Mahkamah Agung, dan DPN dipimpin secara langsung oleh Presiden. Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama MPPR berdasarkan penetapan nomor 4 tahun 1962. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri mewakili MPRS, DPR GR, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai Nasakom. Penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin muncul dari
Dr. Andes Muhammad Hatta melalui tulisan majalah Islam Panji Masyarakat pada tahun 1960-an yang berjudul Demokrasi Kita. Hatta mengembangkan kritiknya kepada tindakan-tindakan presiden, tugas-tugas DPR pada pengamatannya adanya krisis demokrasi, yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu menjadi anarki, lambat laun akan digantikan oleh diktator.